Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat bergabung pada acara Stadium General Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan tema Kontribusi Mahasiswa Milenial dalam Mengawal Konstitusi. Yang kami hormati narasumber Stadium General pagi hari ini, Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams SH.MA, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak, semoga senantiasa sehat. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, Ibu Dr. Ani Ismayawati SH.MHum, Wakil Dekan 1 Bapak Abdul Haris Naim SAG.MH, Wakil Dekan 2 Ibu Mufatihatut Taubah MPDI, Bapak Ibu dosen dan staf di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dan tak lupa yang saya sayangi, adik-adik mahasiswa yang mengikuti Stadium General pada hari Jumat tanggal 3 September 2021. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beraktivitas sampai detik ini. Dan selawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Saya Rahma Aulia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi MC sekaligus moderator pada hari yang berbahagia ini. Baik, saya akan menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Mahkamah Konstitusi. Kemudian, acara yang ketiga yaitu opening remarks dari Dekan Fakultas Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin, mari untuk membuka sesi pertama yaitu pembukaan, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan Mars Mahkamah Konstitusi.
Halo Mbak Naila, gimana kabarnya? Marilah kita bersama menjaga konstitusi negara dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama tegakkan konstitusi negara. Pancasila ideologi bangsa, konstitusi supremasi hukum, memancarkan keadilan sesuai harapan bangsa. Jayalah Mahkamah Konstitusi. Marilah kita bersama menjaga konstitusi negara dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama tegakkan konstitusi negara. Pancasila ideologi bangsa, konstitusi supremasi hukum, memancarkan keadilan sesuai harapan bangsa. Jayalah Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih para audiens. Memasuki acara yang ketiga yaitu opening remarks oleh Dekan Fakultas Syariah kepada Ibu Dr. Ani Ismayawati, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat narasumber Stadium General, yang mulia Dr. Wahiduddin Adams SHMA, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati pejabat di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Kudus, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus, serta seluruh peserta Stadium General, khususnya mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 Fakultas Syariah IAIN Kudus yang kami banggakan. Tak henti-hentinya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya serta hidayah-Nya, terutama karunia kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan Stadium General dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat dan salam kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Dalam kesempatan ini, yang ingin pertama saya sampaikan, mewakili Fakultas Syariah atau lembaga sekaligus sebagai pribadi, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams SHMA yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan Stadium General ini, di antara kegiatan beliau yang tentunya sangat padat. Suatu kehormatan bagi kami dan juga kebahagiaan yang tak terhingga, baik untuk lembaga, khususnya para mahasiswa kami, ketika mendapatkan kesempatan curahan ilmu dari Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams SHMA, Hakim Mahkamah Konstitusi. Semoga dapat menjadi pemicu semangat para mahasiswa kami dalam perkuliahan serta dalam menyiapkan masa depannya. Peserta Stadium General yang berbahagia, khususnya mahasiswa baru, perlu untuk diketahui bahwa di dalam masyarakat
mahasiswa itu ditempatkan pada posisi yang cukup terpandang sebagai kalangan muda yang mempunyai intelektual tinggi. Sehingga keberadaannya diharapkan tidak hanya sekedar berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga diharapkan mempunyai perhatian dan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagaimana tujuan didirikannya lembaga perguruan tinggi antara lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa maupun negara. Jadi sekali lagi perguruan tinggi termasuk di dalamnya mahasiswa bukan suatu menara gading yang tak tersentuh, tapi justru perguruan tinggi dan mahasiswa di dalamnya harus bisa menjadi bagian yang bersifat solutif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Nah, dengan penempatan pada level intelektual yang tinggi tersebut, sudah barang pasti peran dan fungsi mahasiswa sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat, mahasiswa mempunyai peran antara lain sebagai agent of change, agent of social control, maupun sebagai moral force. Ya. Nah, sebagai agent of change, ya, jadi mahasiswa merupakan pilar negara yang menjadi penggerak sekaligus aktor intelektual dalam kancah perubahan sosial. Nah, sedangkan sebagai agent of social control, upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang berdasar pada ideologi bangsa. Itu harus diperhatikan benar, ya. Karena apa? Karena di era globalisasi ini gempuran budaya, gempuran ideologi luar biasa yang ditengarai bisa mendegradasi rasa nasionalisme bangsa, khususnya para generasi muda. Nah, peran sebagai moral force bahwa mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkat intelektualnya. Nah, pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter seharusnya dapat memunculkan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal inilah merupakan peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Maka mahasiswa ini selain harus menjaga nama baik diri, juga harus menjaga nama baik lembaga. Karena apa? Dia tadi penjaga moral bangsa, menjadi panutan di masyarakat itu, menjadi apa ya? Menjadi patron bagi kalangan muda yang lainnya. Nah, kemudian ya yang sebagai pemangku pendidikan tinggi, mahasiswa diharapkan menjadi insan akademis yang mampu membawa negara ke arah yang baik dan progresif. Nah, dari berbagai terang tersebut, sudah pasti muncul pertanyaan di kalangan para mahasiswa. Nah, bagaimana cara mahasiswa agar bisa mewujudkan peran-peran tersebut di masyarakat? Nah, kegiatan ini di samping untuk menyiapkan para mahasiswa mengikuti perkuliahan baru, menumbuhkan semangat, juga merupakan upaya untuk menjadi pencerahan bagi mahasiswa bagaimana menjalankan peran-peran tersebut. Ya, jadi sesungguhnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa ketika menjalankan perannya tersebut. Ya, yang pertama, mahasiswa itu perlu sadar politik dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi mahasiswa itu tidak boleh tidak boleh hanya udah pokoknya kuliah, tapi dia harus peka terhadap permasalahan, termasuk kondisi politik negara. Kemudian mahasiswa juga harus bisa memilih gerakan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dari lembaga. Gerakan intelektual adalah cara mahasiswa untuk bergerak. Jadi sekali lagi gerakan intelektual, misalnya kegiatan ilmiah, diskusi terbuka, aksi yang taat hukum, audiensi, dan sebagainya. Nah, mahasiswa harus aktif terlibat di organisasi dan gerakan mahasiswa tanpa mengabaikan urusan kuliah. Nah, ini yang kadang-kadang sering terabaikan atau terbalik, gitu ya. Kalau sudah asik kegiatan, lupa kuliahnya.
Tidak boleh begitu. Kuliah harus tetap nomor 1 karena dapat disebut mahasiswa ketika seseorang itu kuliah. Di samping juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap orang tua. Nah, untuk itu mahasiswa harus memiliki manajemen waktu yang baik sehingga bisa menjalankan peran sosialnya di masyarakat, tanggung jawabnya pada orang tua dan diri sendiri. Nah, menindaklanjuti cara-cara yang tadi yang disampaikan di atas, terutama cara yang pertama, bahwa mahasiswa perlu sadar pada politik dan kondisi kehidupan berbangsa bernegara, maka antara mahasiswa berkewajiban untuk menjaga dan mengawal konstitusi sebagai hukum dasar negara. Nah, konstitusi sebagai supreme law of the land memiliki posisi strategis sebagai haluan negara. Karena di dalam konstitusi tersebut terdapat framework dari sebuah negara, ya. Di situ tertuang tujuan negara, dasar negara, bagaimana memberlakukan masyarakatnya, bagaimana mengatur lembaga-lembaga negara. Di situ ada bagaimana memberikan perlindungan hak asasi manusia di dalam konstitusi tertuang lengkap. Nah, munculnya Mahkamah Konstitusi juga menjadi bukti urgensi dari kedudukan Undang-Undang Dasar Negara sebagai dokumen politik hukum Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi penting untuk dikawal. Ya. Nah, pengawalan konstitusi bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Konstitusi atau pemerintah atau lembaga tertentu, namun juga masyarakat luas yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Jadi menjadi salah satu bagian tugas mahasiswa untuk tetap mengawal konstitusi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dalam kegiatan ini kami mengambil tema dan mengharapkan narasumber dari Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, besar harapan kami melalui kegiatan ini dengan mendapatkan narasumber langsung dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mahasiswa menjadi semakin sadar akan kedudukannya sebagai generasi milenial yang bertanggung jawab untuk mengawal konstitusi serta mendapatkan pemahaman bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menjalankan perannya tersebut. Nah, ini juga Mbak Ani tidak yakin atau mempertanyakan apakah memang mahasiswa sudah memahami betul apa itu isi konstitusi. Ketika mengawal konstitusi, mahasiswa harus memahami betul apa itu isi konstitusi. Untuk itu, kami sangat berharap mahasiswa benar-benar memanfaatkan peluang ini. Peluang ini peluang emas, peluang yang langka, ya, karena bisa mendatangkan narasumber dari hakim Mahkamah Konstitusi. Maka tolong mahasiswa tetap tekun mengikuti materi dari Yang Mulia Dr. Wahidudin Adam SHMA dan nanti dipersilahkan untuk memperdalam dengan diskusi melalui forum tanya jawab. Nah, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan pada narasumber Yang Mulia Dr. Wahidudin SHMA, Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa baru yang sudah mengikuti acara ini. Tolong kegiatan ini dimanfaatkan dan semoga kegiatan ini bisa memicu semangat para mahasiswa baru untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya dalam rangka mempersiapkan masa depan. Nah, sambil nanti menggali lebih dalam apa yang bisa didapatkan dari narasumber. Terima kasih. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang menjadikan baik narasumber maupun para peserta menjadi kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, masuklah ke acara inti Stadium General hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Namun tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams, SHMH, Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki sosok sederhana dan religius. Beliau lahir di Palembang tanggal 17 Januari 1954. Beliau mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pulau Gemantung pada tahun 1966. Kemudian beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di Desa Sakatiga pada tahun 1969 sampai 1972. Dan kemudian beliau melanjutkan S1 Peradilan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1979, dan beliau juga mengambil S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2005. Kemudian beliau mengikuti the postdoctoral course Wetgevingser atau studi legislatif di Leiden, Belanda pada tahun 1987, dan kemudian beliau melanjutkan S2 Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1990. Dan kemudian beliau melanjutkan S3 Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002. Karir beliau. Yang pertama, pegawai pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI pada tahun 1981 sampai 1985, dan kemudian Kepala Subbidang Hukum Sektoral pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI pada tahun 1985 sampai 1989, kemudian tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan Undang-Undang Departemen Kehakiman RI. Kemudian beliau melanjutkan Kepala Bagian Bina Sikap Mental Pegawai pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman RI. Dan kemudian Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi Eselon 2B pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Tenggara, dan kemudian Pelaksana Tugas Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen RI. Kemudian beliau juga pernah menduduki sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan pada Dirjen PPU Departemen Hukum dan HAM RI, dan kemudian Direktur Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah pada Dirjen PPU Departemen Hukum dan HAM RI, dan kemudian Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian dosen mata kuliah Ilmu Perundang-undangan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2002 sampai sekarang. Dan tidak hanya itu, beliau juga dosen mata kuliah Ilmu Perundang-undangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006 sampai sekarang. Dan kemudian beliau menjadi Hakim Konstitusi dari tahun 2014 sampai 2021. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, pada kesempatan pagi hari ini di acara Stadium General bersama Bapak Dr. Wahidudin Adams, SHMA, beliau akan membagikan ilmu dan pengalamannya untuk kita semua, khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang tentunya sedang sangat bersemangat karena kehadiran narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk Bapak Dr. Wahidudin Adams, SHMA. Baik, para audiens yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan bagi kita semua atas kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Dan untuk perhatian kepada para audiens, dimohon tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon ketika narasumber kita sedang membawakan materi, agar tidak mengganggu kelangsungan pemaparan beliau
Dan bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang ingin bertanya, bisa raise hand saat sesi tanya jawab dibuka, atau mungkin bisa melayangkan pertanyaan di kolom chat. Baik, tanpa panjang lebar lagi, marilah kita simak paparan dari narasumber kita, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Wahidudin Adam, SHMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, Ibu Dr. Ani Ismayawati SHMHUM. Terima kasih, Bapak. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi Studi Hukum Keluarga Islam, para dosen dari Fakultas Syariah IAIN Kudus, para mahasiswa, dan khususnya anak-anak mahasiswa baru Fakultas Syariah IAIN Kudus. Puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syukur kita atas perkenan dan ridhonya pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta waktu sehingga kita berada di forum yang bersifat virtual ini dalam rangka general atau studium general bagi mahasiswa baru Fakultas Syariah IAIN Kudus tahun akademi 2021 sama 2022. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, teladan agung kita, yang mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnahnya serta suri teladan yang telah ditunjukkan kepada kita semua hingga akhir zaman. Kepada anak-anak mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki dunia perguruan tinggi, dunia akademik berstatus mahasiswa, dan mudah-mudahan nanti dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya, perkuliahan-perkuliahan yang nanti akan menjadi bagian dari kewajiban anak-anak mahasiswa menuntut ilmu di perguruan tinggi. Harapan ini juga tentu kita sampaikan kepada para pendidik, para dosen, guru besar yang berada di lingkungan IAIN Kudus untuk membimbing, memberikan tuntunan, dan menjadi suri teladan serta sumber yang tidak terputus bagi para mahasiswa yang sekarang berstatus mahasiswa baru yang akan memulai tahun akademik 2021-2022. Dan umumnya mulai September mulai ada perkuliahan baru. Ibu Dekan tadi sudah menjelaskan bahwa posisi mahasiswa adalah sangat strategis, sangat penting. Nah, nanti ini makalahnya saya kirimkan saja ya, tapi saya ingin menyapa dengan langsung saja. Nanti makalahnya dikirim langsung saja nanti. Ya, saya ingin
nampak dialog dengan para mahasiswa baru ini, atau ini baru mahasiswa. Ya, mudah-mudahan ya pertama sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan keadaan pandemi ini segera berakhir sehingga kita kembali dalam suasana perkuliahan luring yang itu menjadi harapan kita semua. Amin. Anak-anak mahasiswa, pertama untuk menjadi mahasiswa tentu ada proses seleksi. Anak-anak semua hasil dari proses seleksi yang diadakan, dan anak-anak semua terpilih untuk menjadi mahasiswa. Berarti dari sisi ini anak-anak semua mahasiswa baru ini adalah orang-orang pilihan. Dipilih, diseleksi, dan tentu ada keterbatasan-keterbatasan yang harus dilakukan oleh sistem sehingga menjadi mahasiswa. Nah, yang kedua, anak-anak semua memasuki dunia baru. Dunia yang tidak lagi sama dengan ketika menjadi murid atau pelajar, mungkin santri tadinya, yang sistem pembelajarannya yang dengan suasana perkuliahan di dunia perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, anak-anak semua tentu bukan hanya cita-cita anak-anak semua masuk, tetapi juga di belakangnya harapan orang tua, harapan masyarakat, mungkin harapan calon istrinya. Banyak yang mengharapkan anak-anak semua untuk sukses. Nah, oleh sebab itulah ketika menginjakkan di perguruan tinggi ini, niat ingsunnya, kemudian doanya, kemudian usahanya haruslah dimantapkan sejak awal. Jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang, dan betul-betul menyadari apa yang saya kemukakan itu. Terpilih, kemudian mendapat suasana baru, kemudian akan menghadapi sistem belajar yang baru, dan di belakangnya harapan dari orang tua, harapan masyarakat, dan banyak lagi yang berharap di belakangnya. Bahkan disebutkan adalah generasi muda, harapan bangsa. Nah, ini camkan betul, supaya tadi seperti kata Ibu Dekan, ya jangan nanti gagal di dalam perkuliahan. Jangan nanti, ya pada periode saya ya, ada istilah MA, mahasiswa abadi. Lama menyelesaikan karena aktif di intra universiter, aktif di ekstra universiter, atau sekarang aktif di LSM atau di aktivitas lainnya. Ya, kalau dulu masih ada jeda waktu yang diberikan untuk menyelesaikan, tapi sekarang kan sistem tidak seperti dulu lagi. Oleh sebab itu, kalau yang itu terjadi, maka anak-anak semua pupuslah harapan orang-orang yang saya sebutkan tadi, bahkan harapan dari bangsa kita. Nah, di dalam hal yang demikianlah, tadi Ibu Dekan sudah mengemukakan bahwa peran mahasiswa itu tidak saja belajar memang, tapi dalam konteks yang besar dia diharapkan dia bergerak, tidak hanya diam. Jangan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya.
kuliahnya dan pulangnya, kalaupun menjadi mahasiswa kupu-kupu, dia tetap mengemban itu yang kita inginkan tadi. Nah, mahasiswa diharapkan karena dia menjadi komponen penting di kampus. Kampus itu tidak ada kegiatan kalau tidak ada mahasiswa. Karena kampus itu adalah kegiatannya adalah belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, yang pertama, sifat belajar mengajar, pengembangan ilmu. Nah, ini mahasiswa itu tidak saja sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Dia harus bergerak mengembangkan dirinya, penuh inisiatif, kreatif, proaktif. Dan oleh sebab itu saya katakan tadi, tidak rutin dia kuliah pulang, kalaupun kuliah dan pulangnya itu tetap dia aktif dan proaktif. Aktif dalam hal apa? Nah, tadi disebutkan ini karena sejak dulu ya mahasiswa itu agent of change, ingin perubahan, dan dunia ini akan selalu berubah. Suatu keniscayaan dan yang pasti perubahan. Perubahan itu suatu keniscayaan, suatu kepastian. Dalam suasana seperti sekarang pandemi, banyak hal-hal yang berubah. Hubungan-hubungan, kemudian juga ini bisa berakibat. Bahkan kalau terlalu lama perkuliahan model begini, ya khawatir ya ada faktor positifnya, lalu ada semacam ya lebih santai karena tidak harus ke kampus, lalu tidak hadir dalam disiplin-disiplin tertentu, maka ini mudah-mudahan tidak terlalu lama keadaan begini. Di semua bangsa, di prode-prode pergerakan bangsa kita, mahasiswa menjadi pionir. Mahasiswa itu adalah pelopor, bukan pengekor. Ingat, mahasiswa itu pelopor, jangan menjadi pengekor. Lebih baik di depan, walaupun dengan posisi yang mungkin belum terlalu besar, daripada selalu di belakang walaupun jumlahnya banyak. Jadi diingat betul, mahasiswa dan generasi muda itu adalah pelopor, bukan pengekor. Apabila dia pelopor, maka dia bisa melakukan perubahan. Tapi kalau dia pengekor, ya tidak akan bisa melakukan perubahan apa-apa. Ya, pergerakan bangsa kita sejak tahun 1908, kelahiran Budi Utomo, Sumpah Pemuda tahun 28, kemudian Angkatan 45, kalaupun kita boleh sebut Angkatan 66, kemudian Reformasi, semua itu digerakkan oleh mereka yang berusia muda. Kenapa? Karena generasi muda itu penuh elan vitalnya, penuh dinamika, dan cita-citanya menembus relung-relung dari batas-batas yang mungkin tidak dipikirkan oleh generasi yang lebih tua, atau generasi yang lebih tua sudah tidak punya daya lagi untuk melakukan hal yang seperti boleh dilakukan oleh generasi muda. Jadi dia harus bisa mengubah, jangan dia ikut di dalam perubahan-perubahan. Dan yang dahsyatnya sekarang ini, perubahan ini begitu cepat, teknologi begitu cepat berkembang. Nah, oleh sebab itulah dia harus ikut merubah, bukan hanya merespon, tetapi dia agent, adalah bagian yang strategis untuk di dalam perubahan sosial. Ya, keadaan hukum kita juga begitu. Hukum itu tidak hanya sebagai kontor dari masyarakat, tetapi juga sebagai engineer,
merekayasa bagaimana masyarakat yang akan kita lakukan ke depan. Nah, saudara-saudara ini masukkan di program studi hukum di Fakultas Syariah. Ya, nanti fungsi hukum yang hukum tertingginya itu adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar. Hukum tertinggi artinya dia menempati tertinggi di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan di negara kita, pertama konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian yang kedua TAP MPR. Nah, yang ketiga undang-undang, strip peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga bawahnya peraturan pemerintah. Kemudian ya peraturan menteri dan saja, di bawahnya peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, dan peraturan desa juga, walaupun tidak dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti pasti diketahui, dikenal. Tapi yang tertinggi adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan nanti tentu akan diajarkan pengantar ilmu hukum, kemudian pada level-level tertentu semester ketiga atau semester kelima akan mendapat mata kuliah tentang hukum konstitusi, hukum acaranya, yang kita mulai tahun 2003 sudah ada sebuah pelaku kekuasaan kehakiman yang dulunya Mahkamah Agung dengan lingkungan peradilan di bawahnya, adik-adik atau anak-anak mengenalnya, ada pengadilan negeri, lalu ada pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, sampai ke tingkat bandingnya, pengadilan tingginya sampai ke Mahkamah Agung. Itu yang dulu dikenal. Nah, sejak tahun 2003 sudah dibentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, konstitusi itu apa? Ya tadi, hierarki dari peraturan perundang-undangan itu yang tertinggi. Disebut juga hukum dasar, dia mendasari segala peraturan yang akan dibentuk. Dibentuk hukum tertinggi, dia membawahi, dan peraturan-peraturan perundang-undangan di bawahnya MPR, undang-undang sampai kepada peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu tentu nanti akan dikenalkan kepada anak-anak sekalian. Nah, yang kedua tadi, adik-adik atau anak-anak semua adalah agent of social change, perubahan sosial. Ini yang tadi disebutkan dari, dan itu juga perubahan-perubahan sosial itu juga dengan pembaharuan-pembaharuan, dengan achievement. Nah, oleh sebab itulah nanti anak-anak semua harus juga aktif di keorganisasian, di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kemahasiswaannya. Nah, kemudian anak-anak semua juga nanti adalah mengembangkan moral. Sebutkan Ibu Dekan tadi, moral force. Ini ketiga hal ini abadi yang harus menjadi identitas dari para mahasiswa. Moral force, kekuatan moral. Karena moral inilah sebetulnya yang mengawal aktivitas kita, mengontrol aktivitas kita, mengendalikan aktivitas kita. Kekuatan moral itu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang dapat membangun apapun yang kita cita-citakan. Kalau moral kita kuat, bahkan kalau di teman-teman TNI, Polri, selain moral itu moral. Kalau moral itu terkait dengan etika dan nilai-nilai, tapi moral itu artinya daya juang yang kuat. Posisi dari anak-anak mahasiswa. Nah, sekarang disebutkan bagaimana dia ikut mengawal konstitusi.
Ya, konstitusi kita dikenal sekarang ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hasil perubahan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dari Undang-Undang Dasar 45 yang dulu disahkan pada 18 Agustus tahun 1945 dan kemudian ada perkembangan UUDS, Konstitusi RIS sebelumnya, dan lalu tahun 59 Dekret 5 Juli tahun 59 Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menyatakan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada era reformasi, ya kita lihat dilakukan perubahan. Kata yang sering disebut agak kerennya amandemen. Ya, kalau kita lihat di teksnya itu tidak disebut amandemen, perubahan, tapi bahasa akademik, bahasa politis, bahasa umum menyebut amandemen tidaklah sesuatu yang bertentangan dengan yang disebut perubahan. Sampai 4 kali diubah dan sekarang itu kita mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya nanti saya kira sebagian pada waktu di sekolah menengah pertama, sekolah menengah lanjutan, baik itu mungkin di SMP, SMA, atau sekolah menengah kejuruan, atau di aliyah, sanawiyah, atau pesantren, saya kira itu sudah mengenal ini. Tapi nanti karena sudah mengambil program studi hukum keluarga, dan ini berarti bagian dari Fakultas Syariah, ya kalau di IAIN beberapa waktu lalu sudah ada gabungan syariah dan hukum, ya di UIN misalnya, ya kalau waktu saya tahun 79 itu baru syariah saja, kalau hukum itu di Fakultas Hukum. Tapi dengan perkembangan yang sekarang juga program studi hukumnya sudah di Fakultas Syariah, dan nanti fakultas ini ya diinginkan dia tidak hanya menguasai hukum syariah, tapi juga dia menguasai hukum umum yang disebut hukum umum itu, ya. Namun semua itu terkait dengan judul dari perkuliahan kita ini atau dialog kita ini, bahwa bagaimana peran dari anak-anak yang sekarang mahasiswa baru yang masuk dunia baru dengan sistem yang baru yang tidak sama dengan sebelumnya, dan di belakangnya harapan-harapan itu, peran-perannya itu sebagai agen perubahan sosial, dan juga kekuatan moral bangsa kita. Karena terlebih lagi sekarang ini generasi milenial ini ya tentu tidak sama tantangannya dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Apalagi generasi 45, ini pejuang 45, sekarang mungkin sudah bisa dihitung dengan jari. Kalau tahun 45 dia berumur 10 tahun saja, ya sekarang sudah usianya 80 tahun. Ya suatu usia yang tidak banyak lagi dicapai oleh rata-rata penduduk bangsa kita ini. Nah, oleh sebab itulah ya betul-betul diharapkan para mahasiswa baru ini sejak awal niatnya, tekadnya, kemudian merencanakan kapan dia akan selesai kuliah dan nanti akan berada di mana di
Mohon maaf Pak, suaranya ke mute. Ya, jadi alumni-alumni dari YIN tidak hanya di Fakultas Syariah, dan untuk yang di Fakultas Syariah ya mengisi kalau di pengadilan lingkungan peradilan agama, kemudian berkarir sekarang Hakim Agung di Mahkamah Agung itu semuanya diisi oleh alumni YIN dari Fakultas Syariah. Kemudian ya di kementerian-kementerian yang lain juga sudah bertebaran, dan di masyarakat menjadi pimpinan pondok, menjadi penggerak, pembina di dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itulah dia dalam kegiatannya itu tahu posisinya di dalam masyarakat bangsa kita. Nah, salah satu hal yang sangat mendasar bahwa kehidupan kita ini bertolak dan kembali kepada konstitusi kita. Tadi saya mengatakan bahwa hukum tertinggi kita adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, dan hukum dasar kita begitu juga. Memang hukum dasar itu bisa yang tertulis, yaitu di Undang-Undang Dasar, dan di hukum-hukum yang tidak tertulis lainnya. Nah, bagaimana kondisi dari konstitusi kita ini? Ya, saya secara singkat tadi mengatakan bahwa inilah yang terakhir hasil perubahan yang kita jadikan sebagai hukum dasar negara dan hukum tertinggi, dan menempati hierarki. Hierarki itu artinya tingkatan. Jadi saya ingin menyinggung sedikit bahwa hukum peraturan perundang-undangan di kita itu paling tinggi itu Undang-Undang Dasar. Di bawahnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku. Karena banyak TAP MPRS atau MPR yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Nah, kemudian undang-undang bersama dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, nanti akan dijelaskan kalau pada waktu sudah mengambil mata kuliah terkait dengan konstitusi atau juga pengantar ilmu hukum. Lalu di bawahnya peraturan pemerintah, lalu di bawahnya nanti peraturan menteri, lembaga, non kementerian, baru di bawah ya saya kira kita kenal karena anak-anak semua tinggal di kabupaten dan provinsi, ada provinsi peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, bahkan ada kekhususan saudara-saudara kita di Aceh itu peraturan daerahnya bernama kanun. Ya, kalau bahasa itu konun, tapi sana kanun. Di sana bukan peraturan daerah namanya. Peraturan konun provinsi, konun kabupaten kota. Di Papua, karena otonomi khususnya dia ada peraturan daerah khusus, Perdasus. Nah, bahkan di kabupaten yang tidak terlalu jauh dan terutama provinsinya, itu di daerah istimewa Yogyakarta itu ada Perdais, peraturan daerah istimewa. Kalau menyangkut kebudayaan, pertanahan, dan adat itu ada. Nanti akan dikenal. Nah, konstitusi kita ini ya memuat hak-hak dasar. Kalau orang menyebut ketika kita mengubah Undang-Undang Dasar 45 dengan perubahan ini, ada isu besarnya. Pertama, yang kehidupan tadinya sentralistik menjadi desentralisasi. Tadinya semua serba pusat. Nah, lalu
beberapa kewenangan diberikan pada daerah. Oleh sebab itu, lihat berkembang peraturan daerah di Kudus pasti banyak peraturan daerah kabupaten yang dibentuk oleh bupati dan DPRD. Yang kedua, terjadi kehidupan yang semakin demokratis. Ya, kita lihat ya undang-undang partai politik. Dulu itu partai politik kita bertahun-tahun itu hanya 3. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, belum ada perjuangannya. Seperti itu Golkar yang mengatakan juga bukan partai politik. Lalu sekarang berkembang jumlahnya, saudara bisa ketahui sendiri. Bahkan saudara bisa bikin parpol kalau sudah jumlahnya tertentu, ya. Terjadi kehidupan yang semakin demokratis. Pemilihan presiden langsung, gubernur langsung, bupati langsung, wali kota yang di daerah sudah otonom langsung. Kalau kepala desa sejak dulu, ya, sejak dulu itu langsung dipilih. Sekarang kepala desa itu bisa 3 periode, 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Yang lalu itu 8 tahun tapi 2 periode. Silakan kalau mau jadi kepala desa. Kita bangga sekarang kepala desa itu banyak sarjana. Ya dulu ya masih terbatas karena banyak sarjana, begitu selesai dia tidak mau kembali ke desa. Tapi kalau sekarang ya desa itu nggak beda dengan kota. Di generasi milenial sekarang ya virus viral segala macam itu di desa sudah tidak ada bedanya dengan di kota. Suasana di rumah juga sama. Dulu banyak desa itu mandi di sungai, sekarang hampir tidak ada lagi, sudah punya kamar mandi, toilet tersendiri, sudah nggak ada bedanya. Nah, ini akan masuk dan sekarang sudah banyak itu kepala desa itu adalah sarjana. Nah, ini kehidupan yang setelah perubahan konstitusi. Kemudian yang sangat banyak disuarakan tentang yang tadinya hak-hak seperti warga negara itu terbatas, kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar yang hasil perubahan itu di pasal 28 itu. Hak asasi manusia, hak kebersamaan, hak gender, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa peraturan itu ingin harus utamakan gender perempuan. Dan kita lihat banyak yang disyaratkan kalau ada lembaga ini sepertiganya itu harus diisi oleh perempuan misalnya. Nah, ini suatu perkembangan yang harus ikuti, dan ini adalah hasil dari perubahan konstitusi kita. Jadi desentralisasi, sekarang kabupaten kita itu sudah hampir 6 dan kota. Sebelumnya itu nggak sampai 250. Provinsi dulu 33, sekarang sudah 34. Kecamatan, desa, kelurahan itu berkembang. Nah, oleh sebab itulah perkembangan itu nanti mengharapkan generasi muda. Dan di generasi muda yang paling di depan itu adalah ya yang menjadi mahasiswa sekarang. Karena yang generasi setelahnya juga akan secara alamiah. Kalau dia di kepegawaian ya pensiun paling tinggi 60, kalau dosen bisa 65, kalau guru besar menjadi 70. Kalau hakim itu ke hakim agung bisa sampai 70, hakim MK sampai 70. Tapi pegawai yang biasa itu 58. Mereka akan mundur pada waktunya karena ya ketentuan peraturan perundangan dan ya secara alamiah. Nah, kepada siapa peralihan generasi ini? Ya kepada generasi muda yang sekarang ini. Dan siapa generasi muda yang sudah biasa terpilih
mereka terseleksi, yang mereka aktif, ya ini mahasiswa ini. Nah, oleh sebab itulah, kalau ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan, harus juga memperhatikan kesadaran nasionalisme, kesadaran berbangsa, dan kita dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana caranya mengawal konstitusi ini? Nah, ini bagus juga pilihannya, mengawal. Mengawal itu di belakang atau di depan? Pengawal itu di belakang atau di depan? Ya, kalau kata Gus Dur dulu, pengawal itu harus di depan, namanya mengawal. Ya. Kalau di belakang ya, yang dikawal apa? Misalnya celaka duluan. Yang mengawal ya di belakangnya ya aman. Nah, dia mengawal itu di depan. Nah, saya katakan tadi pionir, pelopor. Nah, jadi kalau diberikan amanah ya diambil, jangan pakai ya yang lain aja deh, yang lebih tua dulu lah. Itu santun etika kita dalam waktu atau tempat tertentu ya pantas ya. Tapi sebagai generasi berjiwa muda dan mereka pionir, mereka pelopor, ya harus mengambil tanggung jawab. Tapi untuk itu bekal yang harus dikuatkan, bekal ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi itu harus. Nah, di belakang itu tadi didukung oleh moral. Moralnya menjadi kekuatan. Karena moral itu sebagai apa? Sebagai pemberi motivasi. Moral kemahasiswaan, apalagi mahasiswa yang di lingkungan perguruan tinggi keagamaan PTIKN, tentu jelas nilai-nilai dasar dan moralnya. Saya kira di organisasi kemahasiswaan yang ada, mungkin di HMI, di PMI, IMM, atau apapun, yaitu lebih mengembangkan moral basic ini. Inilah kelebihan dari mahasiswa nanti dari perguruan tinggi keagamaan ini. Terlebih lagi sebelumnya ketika di sekolah dasarnya, menengahnya, atau di pesantrennya, dia sudah punya bekal itu. Tinggal bagaimana mengembangkannya dan mengemasnya ya sesuai dengan tuntutan dan harapan sekarang. Nah, mengawal itu artinya di depan. Untuk mengawal ya tentu harus mengetahui yang dikawal itu, konstitusi itu dikenal, dipahami. Ya tentu harus diketahui, punya Undang-Undang Dasar 45, lalu dipelajari, kemudian dipahami betul. Mengapa? Karena banyak yang gagal paham. Misalnya tentang hak asasi, ya hak asasi kita bagaimana? Apakah hak asasi yang universal, yang dianut oleh negara-negara di luar kita, atau mana yang nanti partikular namanya ya yang cocok dengan masyarakat kita. Nah, ini harus tahu, jangan hanya ikut pemahaman tentang hak asasi, tetapi hak asasi yang tidak bertolak dari nilai kepribadian bangsa kita. Konstitusi kita ini konstitusi yang bertolak dari hakikat dan kepribadian bangsa kita. Oleh sebab itu juga peraturan perundang-undangan yang di bawahnya yang dibentuk, undang-undang sampai peraturan di bawahnya, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa itu ya harus berangkat dari cita dan nilai ideal dari bangsa kita. Ya, ini apa? Pancasila. Nah, oleh sebab itulah nilai di dalam Pancasila kita mengetahui ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya jangan sampai ada peraturan perundang-undangan yang menegasikan
prinsip ketuhanan yang Maha Esa, menegasikan pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama masing-masing, dan juga peraturan perundang-undangan itu akan memberikan pelayanan kepada umat-umat beragama dalam kehidupan yang toleran, terbuka, dan penuh dengan persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, dan juga ukhuwah akidah Islamiyah. Nah, kalau paham itu tentang Pancasila, maka kekuatan dan kemampuan mengawal konstitusi kita itu ya tidak hanya mengawal mati, tapi mengawal menghidupkan. Nanti ketika mahasiswa-mahasiswa ini aktif, dia tahu persis kalau dia memberikan kritik terhadap Undang-Undang Dasar, kritik terhadap undang-undang, kritik terhadap peraturan daerah, dia tahu titik tolaknya, tolak ukurnya, kendalinya. Di mana titik tolak ukurnya? Ya di konstitusi itu. Konstitusi itu nilai dasarnya ada di pembukaan yang ada Pancasila. Jadi jangan sampai ada undang-undang atau peraturan apapun dipelajari, dilihat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bertentangan dengan sila persatuan, bertentangan dengan sila musyawarah mufakat, dan tidak membawa kepada keadilan sosial. Nah, kan ini banyak yang peraturan di bawahnya dikritik tidak berkeadilan sosial. Ya, kalau ada kritiknya, kalau dia undang-undang terhadap undang dasar, ya diuji ke Mahkamah Konstitusi. Itu jalurnya. Tidak lalu demo, tidak lalu membuat ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai masa kita. Kalau ada peraturan daerah yang tidak mengembangkan sila ketuhanan, bertentangan dengan sila ketuhanan, sila kemanusiaan, lalu tidak membawa kepada keadilan sosial, ya ini bisa dikritisi. Ya kalau peraturan daerah, ya ke Mahkamah Agung. Nah itu bentuk pengawalan-pengawalan, ya. Dan paling mungkin nanti adalah ketika di bangku kuliah, ya mempelajari peraturan perundang-undangan dalam rangka semangat konstitusi itu, ya dengan mengadakan diskusi, mengikuti perkembangan pemikiran-pemikiran ketika sedang disusun, sedang dibahas di DPR atau DPRD, juga kemudian ketika ada dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan semangat konstitusi kita, ya ada jalurnya. Kalau dia undang-undang, ya ke Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sudah lebih dari 2.000 undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian ada yang di Mahkamah Agung. Itu salah satu bentuk peran mahasiswa itu mengawal konstitusi. Jadi intinya mahasiswa tidak tinggal diam. Mahasiswa jangan pasif. Mahasiswa harus aktif, harus menjadi pelopor, jangan pengekor, menjadi pionir. Dengan apa? Kekuatan mahasiswanya itu, moral force-nya, kekuatan pengubah, kekuatan pembaharu, tetapi juga kekuatan intelektualnya. Nah, ciri mahasiswa itu ya intelektualnya. Hal-hal itu dikemukakan dengan penuh argumentasi, penuh dengan solusi-solusi. Jadi tidak hanya mengeluh, tapi dengan solusi-solusi. Alternatif ini
ada kurangnya peraturan ini. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi kita. Nah, dengan demikian ya nanti pada waktu saudara-saudara selesai masuk ke bagian apapun di teknostruktur masyarakat, apakah di birokrasi bisa juga di yudikatif, legislatif, dan di pemerintahan, di eksekutif, termasuk di masyarakat yang di luar struktur-struktur itu, dan itu luas sekali. Dan nampak selama ini ya masyarakat itulah yang harus didampingi, dan mereka mengharapkan kader-kadernya, benih-benihnya ada di mahasiswa ini. Ya, selalu dikatakan subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa sekarang, apalagi mahasiswanya, rijalul ghad, pemimpin di masa depan. Nah, itulah saya lebih banyak memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak sekalian. Nanti makalah tertulisnya silakan dipelajari, tapi saya ingin memberikan semangat, motivasi, dan kesadaran kepada para anak-anak mahasiswa baru itu. Sekali lagi, inilah yang saya bisa antarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak atas motivasi pencerahan yang telah diberikan kepada adik-adik mahasiswa YAI Kudus khususnya. Baik, adik-adik, tibalah waktunya kita untuk masuk kepada sesi dialog bersama Bapak Wahidudin selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya adik-adik pasti sudah tidak sabar untuk bisa berdialog dengan Yang Mulia Dr. Wahidudin selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, untuk adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, ingin berdialog dengan beliau, silahkan bisa raise hand. Yang di sini nggak bisa gabung kayaknya dengan Pak Fatudin. Sampaikan aja kayaknya masih. Baik, sudah ada berapa ini? Sudah ada 3 Bapak yang ingin bertanya, yaitu saya mulai dari Mbak Febriana. Silakan Mbak Febriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya itu Pak menyiapkan dua soal. Yang pertama terkait hal yang mendasar Mahkamah Konstitusi, dan yang pertama itu terkait kasus TWK KPK Pak. Untuk yang pertama itu yang sesuai dengan hal yang mendasar itu meliputi kriteria seperti apa sebuah perkara atau kasus yang bisa dinaikkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana cara pemohon mengajukan perkara tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Langsung yang kedua atau yang pertama dulu, Bu? Langsung saja deh. Adriana, sudah untuk pertanyaannya? Yang pertama sudah, tapi yang kedua kan saya mau tanya tentang TWK KPK yang isu yang sekarang. Ini saya tanyakan sekarang apa nanti aja? Sekarang aja. Jadi kan saya melihat berita di detik.com pada tanggal Rabu September 2021 bahwasanya itu Mahkamah Konstitusi mengesahkan bahwasanya TWK KPK itu disahkan dan menurut konstitusi itu boleh gitu loh. Nah, pertanyaan saya,
apa hal yang mendasari Mahkamah Konstitusi memutuskan sah dan konstitusional dalam TWK KPK tersebut. Karena TWK KPK tersebut kan dianggap polemik di masyarakat di sekarang. Dan di berita tersebut itu ada penjabaran terdapat 4 hakim konstitusi yang sepakat dengan putusan tersebut, tetapi mengajukan alasan yang berbeda. Nah, 4 hakim tersebut itu salah satunya Bapak Wahidun Adam sendiri. Nah, saya mempertanyakan alasan yang berbeda seperti apa yang Bapak Wahidun Adam argumenkan gitu. Udah. Baik, terima kasih Mbak Febriana. Mungkin Bapak bisa langsung menjawab. Ya, baik. Terima kasih. Ini Mbak Febriana. Ini mahasiswa baru atau sudah semester keberapa nih kayaknya? Semester 5 Pak dari Hukum Ekonomi. Ya, sudah dapat materi kuliah Mahkamah Konstitusi atau hukum acaranya belum? Hukum acara perdata sama hukum acara pidana sudah semua, Pak. Ya, baik ya. Ini memang perlu dikritisi bahwa salah satu fungsi atau peran tugas MK itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Kalau yang di bawahnya misalnya peraturan pemerintah itu di Mahkamah Agung menguji terhadap undang-undang. Bagaimana cara mengujinya? Ya, mengujinya itu ada caranya. Di mana kita temukan caranya itu di hukum acaranya. Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di website itu bisa dilihat ya nanti lebih jelas. Ya, hukum undang-undang kita itu penetapan tahun 2003, kemudian diubah tahun 2011, kemudian ada juga sedikit perubahan di 2020. Kemudian kita punya peraturan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara mengajukan perkara pengujian undang-undang ya. Karena fungsi MK yang lain itu adalah sengketa pemilihan umum. Pemilihan presiden ya yang sudah lewat ya tahun 2019 ya. Kemudian lalu kalau pembubaran partai politik ya. Kemudian sengketa kelembagaan misalnya Kementerian Keuangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan ada selisih sengketa siapa yang menyelesaikannya yaitu MK. Dan kemudian juga dalam hal presiden dianggap melakukan tindakan pidana itu ke MK juga. Dan terakhir juga MK meskipun tidak di Undang-Undang Dasar diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, terhadap undang-undang ini yang paling banyak. Ya, saya katakan sudah lebih dari 2.000 yang terkait undang-undang yang diajukan sejak tahun 2003. Undang-undang perkawinan juga ada diajukan mengenai batas usia ya. Apalagi ini hukum keluarga ya. Dulu kan di undang-undang perkawinan itu kan usia minimal perkawinan itu pria 19, wanita 16. Nah, dimohonkan pengujian karena dianggap bahwa itu diskriminatif kok dibedakan. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Nah, sehingga undang-undang perkawinannya juga diubah. Jadi sekarang untuk usia pernikahan itu sama, pria minimal 19, wanita juga minimal 19. Nah, itu kalau hal dikabulkan ya. Nah, kalau mau lihat di websitenya, kemudian ya terkait yang tadi pertanyaannya, keputusan kita terhadap pengujian Undang-Undang KPK. Ya. Di sana yang menguji pemohon itu menginginkan ya supaya dikabulkan permohonannya. Setelah diperiksa oleh
hakim, kemudian dimusyawarahkan, namanya rapat permusyawaratan hakim. Nah, lalu diputus. Nah, putusannya 5 hakim nyatakan ini ditolak permohonannya. 4 hakimnya berikutnya ditolak juga. Nah, tapi alasannya berbeda. Nah, di hakim itu bisa terhadap permohonan itu pertama sama, tidak ada perbedaan pendapat. Ke-9-9-nya itu harus 9 hakimnya. Minimal 7. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang tidak bisa ikut, minimal 7. Kalau kurang dari 7 tidak bisa. Putus. Nah, karena kebebasan hakim, independensinya, imparsialitasnya, maka hakim bisa berbeda pendapat. Nah, misalnya berapa jumlah hakim tertentu mengabulkan, hakim yang lain menolak. Nah, tapi juga ada dia tidak berbeda pendapat. Sama pendapatnya, ini ditolak, tapi alasannya berbeda. Nah, yang 5 alasannya itu saudara baca saja, nanti lebih lama. Yang 4 alasannya berbeda. Jadi bukan beda pendapat ya, beda putusan, tapi beda alasan. Namanya bahasa hukumnya concurring opinion. Kalau beda pendapat, dissenting opinion. Nah, dan itu harus dimuat di putusan. Nah, itulah kebebasan hakim itu. Jadi tidak ada misalnya ada orang makan titipan dari mana, kemudian di antara kita saling pengaruhi, tidak ada. Ya, kalau beda pendapat silakan beda pendapat. Beda alasan, silakan beda alasan, nanti waktu di putusan disampaikanlah itu ya. Nah, mengenai substansinya baca saja. Saya ingin menjelaskan mengapa ada beda alasan ya. Tapi sama-sama itu putusannya sama-sama setuju itu ditolak ya. Mengapa ditolak? Nanti kan ada namanya pertimbangan hukum. Jadi pada masyarakat, apalagi mahasiswa, jangan hanya baca amarnya. Amar itu artinya putusan. Kalau amar di kalangan pesantren kan amar itu perintah. Ada fi'il amar kan, fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amar. Karena amar itu artinya putusan. Menolak, mengabulkan, kabul sebagian, kabul dengan bersyarat. Nah, lalu di belakangnya, andai kata ada hakim yang berbeda pendapat, hakim ini berbeda pendapat, atau beberapa hakim beda pendapat. Dibacakan juga, didengar oleh semua pihak, dan dimuat di dalam putusan. Nah, itu ininya ya. Adapun isinya, ya baca di putusan, karena itu sampai ya sejak dari ini bisa ratusan halaman. Ya, karena harus dipertimbangkan betul. Ya, itu ya. Ya. Ada yang lain, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Febriana. Mbak, Kita lanjutkan. mau tambah satu lagi boleh? Kayak ada yang terbesit gitu. Ya, silakan. Bagaimana Mahkamah Konstitusi mengatasi menjatuhkan hukuman bagi KPK yang korupsi gitu. Menurut Mahkamah Konstitusi, hukum apa yang pantas dan layak sesuai Undang-Undang Dasar untuk dijatuhkan kepada pegawai KPK yang melakukan korupsi gitu. Ya, Mahkamah Konstitusi itu yang diadilinya itu tidak orang, ya, tapi norma. Misalnya pasal ini, ayat ini, bagian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu bedanya di lingkungan peradilan umum atau peradilan agama.
atau tata usaha negara atau militer pun sekalian yang dihukum bisa apa sanksinya, orangnya. Nah, tapi kalau di MK itu pasal yang dimohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Ya, kan biasanya pemohon itu mengatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, mohon dikabulkan, diterima dan dikabulkan. Tapi diperiksa oleh mahkamah, ya bisa mahkamah mengatakan pasal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau bertentangan kalau hal dikabulkan atau bertentangan atau bersyarat bertentangan sepanjang atau apa begitu. Jadi kita tidak mengadili perkara antar warga negara atau antar warga negara dengan negara, tapi mengadili norma, aturannya itu yang kita atur, yang kita atur. Di Mahkamah Agung juga ada, kalau dia tadi ada peraturan daerah misalnya dianggap wah ini nggak benar, ini bertentangan dengan yang di atasnya ini, nah diajukan di sana. Kita juga begitu. Jadi kita tidak mengadili perkara yang bersifat hubungan orang per orang, yang itu perdata atau orang dengan negara, termasuk pidana atau putusan pejabat tata usaha negara yang tun atau yang terkait dengan hukum apa militer ya. Jadi kita tidak pernah menyebut vonis, kita menyebut putusan, dan putusan itu ya ini kan pada norma, dan kita tidak punya aparat atau alat kekuasaan untuk ya mengeksekusinya, nangkap orang tidak, memenjarakan orang juga tidak, ya tadi normanya itu saya katakan bertentangan. Nah, kalau dia bertentangan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, kalau sudah dikatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang 45, jadi artinya sudah tidak berlaku lagi. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Amin Rois. Silakan Mas Muhammad Amin Rois. Tidak ada atau saya bacakan aja nggih. Ada pertanyaan Bapak dari Muhammad Amin Rois mengenai wacana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Kemarin saya lihat di berita ada wacana untuk melakukan amandemen. Yang saya tanyakan, adakah urgensi khusus untuk melakukan amandemen pada pasal Undang-Undang Dasar? Tentunya pada keadaan apa saja bisa dilakukan amandemen. Terima kasih. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Tentu ini Pak Muhammad Amin Rois ini ya. Ini kalau yang senior Pak Amin Rais ya. Muhammad Amin Rais, ini tadi disebut Muhammad Amin Rois. Ya sama ya. Membacanya Rais dengan Rois ya. Kalau ditulis pakai huruf Arab ya sama. Tapi kalau dipakai huruf Latin ya O dengan A ya. Ya, ini saudara ini mengikuti perkembangan. Ya, mengikuti perdebatannya, mengikuti mungkin juga argumentasinya, mengikuti dinamika politiknya. Ya. Atau mengikuti juga diskusi-diskusinya langsung ya, silakan. Ya, pertama bahwa siapa yang mempunyai kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, konstitusi kita sudah menentukan bahwa Undang-Undang Dasar itu kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau DPR itu mengajukan undang-undang ya. Nah, tadi kan kita kan ketika ada undang-undang dasar ya, undang-undang kita itu yang tertinggi, di bawahnya tetap MPR, di bawahnya undang-undang. Nah, kalau yang membuat
atau membentuk undang-undang dasar ini siapa? Termasuk kalau mau mengubahnya siapa? Nah, yang berwenang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Majelis Permusyawaratan tentu dari anggota DPR, anggota DPD ya. Nah, kalau ditanya bagaimana pendapat kita ikuti saja. Kemarin juga boleh ada diskusi forum konstitusi ya. Ya, saya tidak akan menyampaikan pendapat karena hakim Mahkamah Konstitusi itu ya tidak mempunyai kemewahan ya, keleluasaan yang luas untuk bicara, apalagi sebagai hakim terkait wacananya. Silakan diwacanakan, silakan diberikan alasan-alasannya yang mengajukan itu. Tapi sampai sekarang ya belum ada agenda. Agenda itu artinya persiapan untuk mengubah undang-undang dasar, baik mengubahnya ya berapa pasal atau pasal-pasal tertentu ya. Silakan ikuti, dan nanti kalau memang ingin menyampaikan pendapat ya salurkan ya melalui tulisan atau melalui organisasi kemasyarakatan atau wakilnya di DPD, datangnya ke anggota DPR baik pada waktu sekarang ataupun nanti kalau memang nanti sudah diagendakan. Sampai sekarang itu ya saudara sendiri mengatakan baru wacana ya. Jadi belum ada misalnya sidang MPR untuk itu. Jadi saya tidak akan menyampaikan pendapat, hanya mengatakan bahwa boleh nggak Undang-Undang Dasar 45 itu diubah? Ya boleh, kecuali pembukaannya ya. Dan itu apa lagi? Bentuk negara kesatuan yang nggak boleh diubah. Ya. Nggak melamun, saya Ini, Bu, ya? tanda tangan. Bagaimana cara mengubahnya? Ya, lihat pasal 37-nya. Nah, itu di sana dipelajari ya. Ya, itu saja yang bisa saya kemukakan. Jadi ini masih wacana. Kan wacana itu artinya masih pikiran-pikiran, pernyataan-pernyataan, kehendak-kehendak yang belum menjadi keputusan untuk apalagi mengagendakan untuk melakukan perubahan di 45 itu, baik ya pasal tertentunya atau beberapa pasal atau apa. Tapi di Undang-Undang Dasar itu saudara baca apa saja yang tidak dapat diubah. Nah, ini sudah ada kesepakatan bangsa kita. Waktu juga perubahan tahun 99. Yang pertama, perubahan itu sudah disepakati. Kita ubah, tapi ini batasannya, ini kriterianya. Kalau tidak, nanti bisa kemana-mana. Bisa mengubah bentuk negara yang tadinya kesatuan menjadi bukan negara kesatuan, lalu mengubah dasar negara. Nah, ya nanti kita ikuti. Kalau sudah misalnya MPR mengatakan ya ada perubahan dengan syarat-syarat ini, syarat-syarat ini. Ya nanti itu ada sidangnya. Jadi kewenangan siapa? Kewenangan MPR. MPR itu siapa? Anggota DPR dan anggota DPD. Salurkan melalui
wakil-wakil ini. Ya. Ya, itu aja ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan dari saudari Ella Oktaviani. Silakan Mbak Ella. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah ada aturan yang mengharuskan bahwa lembaga itu harus melaksanakan bahwa lembaga itu harus melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan ketika lembaga tersebut tidak menjalankan putusan MK, apakah ada sanksi yang mengaturnya? Terima kasih Pak Wahidudin. Terima kasih Mbak Ella. Silakan Bapak. Ya, putusan MK itu final dan mengikat. Ya. Artinya tidak bisa lagi diajukan kemana lagi. Mengikat ya kepada semua orang. Disebut erga omnes ya. Nah, kalau perkara misalnya hutang piutang itu mengikat antara dua pihak. Perkara perdata misalnya perkara di pengadilan agama ada orang cerai misalnya mengikat yang menceraikan yang diceraikan dengan tentu akibatnya. Nah, tapi kalau putusan MK itu erga omnes berlaku bagi semua. Jadi yang tidak hanya mengajukan saja memperkarakan itu berlaku pada mereka, tapi karena ini normanya, aturannya yang dikabulkan atau ditolak atau kabul sebagian, kan itu normanya, norma itu berlaku kepada ya semua. Maka kita sangat hati-hati, akibatnya sangat luas dan sangat jauh. Nah, putusan MK itu karena mengikat semua, orang per orang, warga negara, lembaga, andai kata di dalamnya diputuskan kelembagaan tertentu, ya harus dilaksanakan. Nah, ada nggak sanksinya? Nah, ini yang sampai sekarang tidak ada sanksinya, karena juga kita tidak punya perangkat-perangkat untuk ya eksekusinya, jurusita. Misalnya kalau di pengadilan negeri, pengadilan agama kan bisa disita, kita tidak ada. Dan ini adalah putusan yang sudah mengikat. Ada nggak yang tidak laksanakan? Ya ada. Banyak yang dilaksanakan, ya banyak. Ya tadi itu saya singgung putusan MK bahwa usia pernikahan itu jangan dibedakan. Tidak lama langsung undang-undangnya diubah. Andai kata tidak diubah, ya tetap sudah berlaku. Nah, cuma ketika orang misalnya melaksanakan pernikahan yang tidak batas usia itu, ya berarti melanggar. Memang mungkin kalau dia tadinya belum diubah undang-undang perkawinannya, belum ada di undang-undang itu, tapi dia sudah menjadi hukum. Itulah putusan MK itu berlaku sejak diucapkan. Begitu diputuskan ya. Nah, kalau putusan MK itu diputuskan pada hari ini oleh hakim sekian, diucapkan. Nah, setelah diucapkan itu dia berlaku. Begitu diucapkan. Nah, untuk juga kekuatannya itu dia dimuat di Berita Negara di Kementerian Hukum dan HAM. Di berita negaranya sehingga dia bisa dilihat mana yang otentiknya ya. Jadi kalau melihat yang otentiknya mana, yang di sana. Bisa aja beredar macam-macam, misalnya putusannya, loh kok kita bingung ini yang mana yang benar ini. Oh ini ada beda-beda, bisa saja diubah orang. Ya, cek saja ke MK karena di sini kita punya salinannya dan yang sudah dimuat dalam berita negara di Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sejak itulah dia berlaku. Meskipun mungkin undang-undang yang menyatakan bertentangan itu belum diubah, dia berlaku sejak
ucapkan itu. Nah, memang ada yang lalu belum diubah undang-undangnya, mungkin ya nunggu yang lain atau urutannya yang akan dibahas, ya. Tapi tidak mengurangi kekuatan mengikatnya, ya. Kekuatan berlakunya, ya. Ya itu tadi ya, kalau sanksinya ya nggak ada. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi dialog kita akhiri ya. Terima kasih atas antusias adik-adik mahasiswa pada hari ini. Sesi dialog kita akhiri, dan sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, Pak Dr. Wahidudin Adams, SHMA, bisa menyampaikan closing statement Bapak, atau memberikan rahasia kunci keberhasilan Bapak sampai detik ini sehingga bisa memotivasi adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Silahkan Bapak. Ya, baik ya. Saya ingin anak-anak mahasiswa atau mahasiswa baru ya luruskan niat, berteguh tekad, niatnya lurus ya. Jangan niat macam-macam. Niatnya mau belajar, karena yang ya, ada hadis Nabi yang mengatakan ya apa? Kun aliman, jadilah orang yang atau muta'alliman, atau jadilah pelajar atau mahasiswa yang baik. Kok enak? Sering mendengar pelajaran apa-apa, au muhibban, atau pencinta ilmu, wala takun khomisan, patahlik. Jangan yang kelima, tidak sedang mengajar, tidak sedang belajar, tidak senang ilmu, tidak senang mendengar. Kalau sudah 4 tidak senangnya, patahlik, celaka. Jadi harus niatkan untuk mengamalkannya. Aliman itu, muta'aliman, selalu belajar terus. Kemudian ada yang belum hafal betul, ya mustami'an, mendengar. Ya, di sini juga ada yang mendengar saja kan. Au muhibban, atau ya pencinta, peminat. Wala takun khomisan, jangan sampai yang kelima, yang 4-4-nya enggak. Nah, ini celaka. Ya, kasihan kan kalau mahasiswa celaka kan. Ya, celaka sekarang dan celaka ke depan. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, ya selalu aktif ikuti perkuliahan, dan tadi ya, kalau ada organisasi kemahasiswaan, ya ikut. Ada PMI, ada HMI, ada IMM, ada kami mungkin, atau organisasi yang lain, atau pencinta alam, silakan. Ke masa depan itu tadi. Ya, kemudian ya konsisten. Targetkan, saya harus selesai kapan, dan selesai kapan, jangan sampai jadi mahasiswa abadi. Nah, yang berikut ya berterima kasih, bersyukur pada Allah, bersyukur pada orang tua, bersyukur pada guru-guru. Bersyukur pada Allah, karena dari Allah itulah kita ini hidup. Bersyukur kepada orang tua, karena orang tua itulah kita ada jadi hidup. Bersyukur kepada guru dan dosen, karena guru dan dosen itulah mengajarkan bagaimana caranya hidup yang baik. Kalau selalu bersyukur, ya insya Allah. Dan kemudian yang terakhir ya selalu berdoa. Ya insya Allah, ya semua yang pernah berhasil itu saya lihat riwayat hidupnya dan perjalanannya, dan ya saya juga, saya dari Fakultas Syariah, kemudian masuk di Kementerian Kehakiman, ya meniti karir di sana dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, lalu saya sempat kembali beberapa bulan di UIN jadi dosen, ada seleksi hakim Mahkamah Konstitusi, ya dengan prinsip itu tadi, ya sudah 1 periode, periode berikutnya
ya alhamdulillah ya semuanya niatkan dengan baik sejak awal, jangan nyimpang, jangan melenceng. Berdoa, bekerja, kemudian dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kami akan bukakan jalan yang banyak. Subulana, jalan-jalan, banyak jalannya. Nah, jangan madesu, menganggap masa depan suram, tapi masa depan cerah. Subhanul ghaib, subhanul yaum, rijalul ghad. Pemuda dan mahasiswa yang sekarang, al-yaum, rijalul ghad, pemimpin masa depan. Ini sebentar lagi generasi 45, generasi 66, ya generasi saya apalagi sekarang terbuka, saya bangga banyak guru besar sekarang, doktor-doktor, prodi-prodi yang semakin terbuka, dan alat-alat komunikasi yang saya terus terang kalau mau ceramah depan mahasiswa saya paling ngeri sekarang ini ya. Kalau dulu ya kalau kita ini ya kita yakin mahasiswa belum baca bukunya hanya di saya saja. Sekarang ya mahasiswa sudah menelusuri kemana-mana, dia lebih banyak tahu. Nah oleh sebab itu ya harus punya persiapan penuh persaingan ke depan, persaingan dalam artian yang sehat. Saya kira itu. Ini saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Bu Dekan, Ibu Ismayawati SHM Hum, Doktor, Wakil Dekan, 1, 2, para dosen. Itu yang dapat saya sharing pada kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kontribusi yang telah diberikan, dan tibalah waktunya untuk saya mengakhiri acara Stadium General pada pagi hari ini. Mohon maaf moderator, saya menyampaikan terima kasih sebentar kepada narasumber. Sekali lagi yang mulia Pak Dr. Wahidudin Adam SHMA, terima kasih sekali atas pencerahannya, atas ilmunya, motivasi. Sangat kebetulan ketika mendapatkan narasumber yang dari Fakultas Syariah sehingga bisa memotivasi mahasiswa kami bahwa dari Fakultas Syariah bisa juga menjadi hakim MK. Luar biasa bagi kami. Terima kasih, semoga para mahasiswa terinspirasi dengan yang mulia Bapak Dr. Wahidudin Adam SHMA. Mohon maaf selama acara berlangsung mungkin ada kendala teknis atau hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih Bapak. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bu Ani. Baik Bapak, sebelum kita selesaikan meeting ini, adik-adik mahasiswa, mahasiswi bisa tetap menghidupkan kameranya, karena akan ada sesi foto bersama secara online. Baik, siap? Siap. Siap, berikan senyum kebahagiaan. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bapak. Oke Bapak Ibu Adik semuanya, untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang telah mengikuti Stadium General selesai. Dan saya juga meminta maaf apabila ada salah sikap atau perkataan. Dan semoga dengan adanya Stadium General ini bisa menambah pengetahuan kita lebih banyak lagi tentang pentingnya konstitusi di Indonesia. Dan kita bisa mengenal lebih dekat salah satu lembaga negara kita, yaitu Mahkamah Konstitusi. Baik, saya akhiri. Terima kasih dari saya kepada Bapak narasumber kita.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.